Keikhlasan pun proses hasil dari sebuah fase yang pertama ini. Nah, yang pertama Maksakan. itu maksakan. Baik. Cuman mesti diketahui bagaimana agar kita bisa memaksakan diri ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Satu yang mesti kita tinggalkan, alasan. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Mahwal iqomah. Apa itu iqomah? Melaksanakan. Kalau sudah memaksakan, otomatis melaksanakan. Jadi sudah bisa menegakkan. Nah, kita nggak mau sodako, kita paksain. Aduh, Pak Ustadz, saya bukan nggak mau sodako, saya masih miskin, saya paksakan untuk bisa bersodako. Akhirnya melaksanakan. Betul. Akhirnya Melaksanakan iqomah. Betul. Dan hikmah akhirnya baru orang akan merasakan setelah melakukan. Karena ada pengalaman. Ya. Dari pengalaman itu kan menimbulkan rasa. Oh, ternyata yang tadi kita rasanya sebelumnya terpaksa. Ya. Kalau sudah bisa melaksanakan, melepaskan. makanya iqomah itu di dalam ta'rifnya itu tahdibul qulubi, melatih hati. Tadi yang dilatih badan, kalau sudah melaksanakan yang dilatihnya itu hati. Iya, betul. Jadi ini udah masuk ke dalam. Ya, karena betapa banyak orang banyak tahu tapi sedikit mau. Iya. Memindahkan dari pengetahuan menjadi kemauan. Betul. Karena kemauan adanya di sini dari dorongan hati. Betul. Makanya iqomah itu tahdibul qulubi. Betul. Nah, Melatih hati. Ya, betul. Jadi awalnya kalau pengetahuan mungkin hanya perspektif. Kan? Tapi kalau sudah mulai ke hati, itu kan menciptakan keinginan untuk melakukan. Iya, iya. Makanya masuknya ke melatih hati. Melatih hati, iqomah. Jadi, nah ini tahapan-tahapannya. iya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan, itu udah hebat. Iya. Itu udah hebat, Pak. Kita sudah sukses melewati keterpaksaan. Akhirnya kita jadi melaksanakan. Itu hebat. Iya, iya. Jangan gagalkan dengan pendapat yang salah. Percuma kalau tidak ikhlas. Saya Sudah jadi- bisa betul, melaksanakan pun Iya. udah hebat. Iya. Pak Teddy sodako belum bisa ikhlas, terus aja bisa sodako walaupun belum ikhlas, itu udah bagus. Iya. Saya jadi kebayangnya begini aja. Ya mungkin waktu kecil saya kalau tidak diperintah tidak jalan. Iya. Tapi karena lama-lama mulai. Jadi aduh udah masuk waktu udah bisa bergerak sendiri. tuh dari sudah melaksanakan, akhirnya sering melaksanakan, jadilah fase yang ketiga, istiqomah. Membiasakan. Gak mungkin orang membiasakan kalau tidak melaksanakan dulu. Betul. Gak mungkin orang bisa melaksanakan kalau tidak memaksakan. Itu tahapannya. Jadi istiqomah itu bisa berjalan. Kan istiqomah berarti ada konsistensi. Iya, konsistensi. Setelah kita biasa melaksanakan. Padahal diawali dengan paksaan. Oh, Itu iya. tahapannya. Iya. Jadi saya nyambung nih. Jadi kan orang semua selalu berasumsi saya ingin istiqomah, saya ingin istiqomah. Bagaimana mau istiqomah? Tahapannya tidak dilakukan. Ya, ini dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ini kan luas ini. Dalam hal dimensinya. apapun. Dalam hal apapun. Karena kalau orang sudah membiasakan, akhirnya istiqomah. Setelah istiqomah itulah Allah akan memberikan keikhlasan, menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Betul. Jadi ikhlas itu setelah istiqomah. Cuman notabene kebanyakan orang pengen istiqomah kalau sudah santai. Betul. Saya belum istiqomah itu karena saya masih banyak kesibukan. Kesibukan itu alasan. Kembali lagi ke settingan awal takwim dulu.
kalau istilah di Sunda itu bisa istiqomah kalau sudah merenah. Kalau sudah mapan. Kalau sudah mapan, Menunggu mapan dulu. mapan itu hasil, istiqomah itu pekerjaan. Ayo kerja dulu, hasil dulu. Kerja dulu. Makanya kalau ingin mapan istiqomah dulu. Betul. Iya, betul. Saya akan sedekah kalau saya sudah Kaya. kaya. Ya, kaya sedekah dulu. Sedekah dulu. Itu pasti jamin kaya. Bukan masalah besarnya. Bukan masalah besarnya. Tapi latihan memaksakan dirinya untuk bisa menyisihkan. Malahan Pak Teddy, kalau kita mau bersedekah, nunggu kaya dulu sulit Pak. Iya. Orang kaya itu ribet Pak. Betul. Orang kaya itu ribet. Kalau mau bersedekah, kalau ngitung persentase ribet. Pak Teddy punya uang 100.000, saya minta 10.000, saya yakin Pak Teddy ngasih. Iya. Coba orang punya 1 miliar, dipinta 100 juta belum tentu. Iya. Padahal persentasenya sama-sama Iya, sama 10%. Iya. Makanya untuk bisa ikhlas, paksakanlah, disebutnya takwim. Setelah takwim baru iqomah Iqomah. melaksanakan. Sudah biasa melaksanakan, istiqomah, akhirnya keterbiasaannya itu akan Kebiasaan. muncul. Nah, sudah biasa itu baru keikhlasan. Orang sudah biasa itu sudah tidak ingin terpuji lagi, sudah tidak ingin dipuji lagi oleh masyarakat pada umumnya. Betul. Akhirnya contoh seperti anak kecil. Anak kecil yang baru bisa jalan, kita sumringahnya. Betul. Oh, anakku bisa jalan. Jalan. Oh, anakku bisa jalan. Padahal dia maksain tuh ya si anak. Walaupun jalan selangkah, 2 Iya. langkah jatuh, tapi tetap anakku bisa jalan. Ayo nak ke sini nak, ayo nak ke bapakmu nak, ayo sini sini sini. Tapi kalau sudah biasa jalan, bahkan sampai bisa lari, kita sudah tidak bertepuk tangan lagi. Oh, anakku bisa jalan, oh anakku bisa. Kalau udah biasa, nggak ada tuh orang-orang dewasa ditepuki sama orang tuanya. Kan Anakku bisa bisa jalan kan enggak? Itulah keikhlasan. Betul, betul. Masya Allah. Sampai Mudah-mudahan sudah tidak berhitung. Kita semua bisa melaksanakan takwimnya, iqomahnya, istiqomahnya. Sampai. Makanya jangan dipikirkan ikhlasnya, prosesnya kita lalui. Betul. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya Allah tidak ada yang sulit. Semua bisa dan pasti bisa. Lillahi ta'ala, karenamu ya Allah, bukan karena aku rajinnya, bukan karena aku berpengetahuannya, bukan karena aku gagahnya, bukan karena aku pemimpinnya, bukan karena aku imamnya, bukan karena aku kuasanya, tapi semua atas kuasamu ya Allah dalam ibadah. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.